Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan tadi kita sudah lihat ada beberapa tahapan untuk jadwal vaksinasi. Kalau di tahap pertama kita tahu bersama ada tenaga kesehatan yang diprioritaskan. Dan di tahap kedua ini tadi disebutkan pelayanan publik dan juga lansia. Dan ini ada 38,4 juta dosis dan dibagi 16,9 untuk pekerja pelayanan publik dan 21 hingga 21,5 juta masyarakat lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas yang menjadi sasaran di vaksinasi tahap kedua ini. Nah, saya akan berbincang di segmen ini masih bersama nanti ada Mbak Desi di sini, ada Mbak Desi dari Pedagang Tanah Abang dan juga di ujung Zoom call ada Dr. Abdali, spesialis penyakit dalam yang juga akan berbagi seputar pengalaman vaksinasi. Halo Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung. Pasti sibuk banget hari ini ya. Ya. Iya, Dok, saya senang sekali karena tenaga medis kayak hampir semua ya sudah vaksinasi kedua dan dokter salah satunya. Dan apa kabar yang bisa dibagi Dok? Anda sendiri setelah vaksinasi kedua ini apa yang dirasakan? Oke, saya vaksinasi tanggal 19 Januari. Itu yang pertama sih perasaannya ini yang saya tunggu-tunggu. Oke. Kalau orang pada takut untuk divaksin, kalau saya malah nunggu-nunggu divaksin kapan saya gilirannya, dan saya merasa beruntung bisa mendapatkan kesempatan yang pertama yang sudah diberikan oleh pemerintah. Saya berterima kasih sekali. Untuk pengalaman saya saat divaksinasi pertama itu cuma gejalanya nyeri pegal aja di lokasi tempat penyuntikan. Baik. Tidak ada yang seperti demam, menggigil, atau sampai batuk-batuk, itu tidak ada. Jadi, nah, untuk yang kedua, vaksin kedua kan diberikannya 2 minggu kemudian. Nah, itu sama juga, pegel aja, tapi sifatnya juga sementara. Jadi besok sudah hilang gitu. Untuk keluhan-keluhan yang lain tidak ada. Iya, jadi memang kalau efek tiap orang berbeda ya Dok ya. Ada yang mungkin agak demam, ada yang ngantuk, ada yang pegel. Kalau dokter sendiri pegel. Kalau di sini di studio ada Mbak Desi, narasumber kita juga, pedagang Tanah Abang yang kemarin berkesempatan juga mendapat vaksinasi untuk pertama. Beliau Mbak Desi lapar ya? Lapar. Dok, kalau efek lapar Dok, itu juga salah satu ya? Atau seperti apa Dok? Sebetulnya enggak ya, itu sugesti aja. Soalnya efek-efek samping dari vaksinasi yang rutin itu biasanya yang sering terjadi ya, itu reaksi ringan sebetulnya. Seperti tadi nyeri di lokasi penyuntikan, pegel, atau ngantuk, atau demam ringan. Itu masih sifat-sifat yang general dari semua efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksin ya. KIPI ya kalau kita sebut ya Dok ya. Sampai saat ini saya belum pernah dengar ini yang vaksin CoronaVac ini. Oke, kalau di dunia medis disebutnya KIPI kalau nggak salah ya Dok ya? Iya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Iya, karena kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa teman yang dokter juga, mereka sama seperti dokter, ada yang ngantuk ya, ada yang pegal segala macam. Tapi intinya bahwa kita sama-sama membangun trust ya Dok ya, karena banyak sekali di luar sana yang masih ragu atau takut. Tadi Mbak Desi juga pedagang Tanah Abang kita di sini ngobrol bahwa awal agak takut atau agak ragu, tapi by the time ya karena kita banyak informasi, akhirnya kita yakin bahwa ya ini vaksin memang untuk kebaikan bersama ya Dok. Iya. Betul. Makanya sebetulnya tenaga kesehatan jadi role model sebetulnya. Jadi mereka yang dokternya yang nyuruh pasiennya di vaksinasi, tapi dokternya belum ngasih contoh di vaksinasi gitu. Jadi petugas kesehatan dalam hal ini dokter kan mereka lebih tahu secara medis. Mereka saja berani untuk divaksinasi dan tidak ada keluhan apa-apa. Jadi masyarakat harusnya juga lebih tenang melihat para nakes ini sudah divaksin dan tidak ada masalah. Iya Mbak Desi, itu yang Mbak Desi juga rasakan ya Mbak, bahwa ada beberapa teman yang ragu, tapi Mbak Desi akhirnya berani karena merasa bahwa ini untuk kebaikan kan, untuk kita juga kan, buat dagang kan ya. Iya, apalagi kalau saya pedagang ketemunya lain-lain orang kan. Betul. Luar biasa. Dok, kalau kita bicara proses ya sebelum vaksinasi, ada ya pendataan seperti itu, lalu ada tes kesehatan. Dokter sendiri pada vaksinasi pertama seperti apa Dok runutannya? Atau seminggu sebelum vaksin atau seperti apa? Pasti kita diinfoin dulu, dapat SMS ya.
dari Pemkominfo ya, diinfokan bahwa kita terdaftar sebagai penerima vaksin pertama. Nah, berikutnya dapat SMS lagi untuk link pendaftaran. Baik. Nah, selanjutnya kalau sudah menentukan lokasi di mana dan waktunya jam berapa, kita datang di tempat yang tadi kita pilih, ya. Selanjutnya akan dilakukan screening. Jadi ada beberapa meja. Yang pertama pendaftaran dulu, yang kedua juga kita akan di screening mengenai pertanyaan-pertanyaan apakah kita ada gejala, apakah kita ada comorbid saat itu, ya. Terus setelah dilakukan pertanyaan-pertanyaan untuk screening sebelum vaksin, dilakukan dengan pemeriksaan tanda vital. Oke, jadi screening itu di hari H ya, Dok? Betul. Oke, jadi beberapa jam sebelum vaksin seperti itu ya? Enggak, bahkan beberapa menit sebelum vaksin. Oke, jadi ada beberapa meja yang kita datangi untuk screening tadi ya? Iya. Oke, kalau Mbak Desi juga sama Mbak Desi di Tanah Abang kemarin? Saya kan hari Senin sama Selasanya kesehatan, terus paginya juga screening juga. Screening lagi ya, lebih ini kalau dokter mungkin karena di rumah sakit ya, jadi agak lebih simplify gitu ya, simple ya? Iya. Kalau saya kan di pasar lah. Iya, betul. Oke. Nah, kalau bicara dokter juga Dok, waktu kita penyuntikan ini kan petugas menunjukkan bahwa wajib ya Dok, vaksinnya itu masih disegel. Jadi atau seperti apa demonya Dok? Pasti vaksinnya masih dalam bentuk vial ya. Selanjutnya nanti dari jarum suntiknya akan dilakukan aspirasi atau penyedotan dari vial tersebut, baru langsung disuntikan. Jadi vaksinnya tidak dalam bentuk suntikan jadi kalau yang saya. Jadi dari bentuk vial yang dari freezer itu diambil, terus di aspirasi ya cairannya dari vial tadi melalui jarum suntik dan langsung disuntikan ke kita. Oke, kalau Mbak Tapi Desi, tentunya juga melihat kadaluarsa juga ya, ditunjukkan untuk kadaluarsa. jadi benar-benar dari awal ya Dok ya? Iya. Dia lihat. Kalau Mbak Desi sama Mbak prosesnya yang di Tanah Abang bukan kemarin? langsung jarum suntik, tapi dimasukin dulu ke jarum suntiknya. Jadi memang ada, kita lihat dulu tubnya ya seperti itu. Dan memang seperti itu ya Dok ya prosesnya Dok ya, yang benar ya Dok? Iya, betul. Jadi kita Dan harus dicek bendanya, jangan salah ngambil vialnya, terus expired date juga harus disebutkan gitu. Oke, jadi kita juga penerima harus punya knowledge ini Dok, karena nanti kan beberapa akan divaksin lagi. Jadi biar kita tahu bahwa memang apapun yang kita dapat memang yang baik gitu, safe seperti itu ya Dok ya? Iya, betul. Oke, Dok, kalau kita bicara vaksinasi pertama selesai, lalu ada 14 hari kemudian untuk menuju vaksinasi kedua. Apa yang harus kita jaga, Dok, ketika kita harus tadi melakukan vaksinasi kedua? Karena saya tahu bahwa kita harus benar-benar sehat di vaksinasi berikutnya, karena kalau batuk atau demam pun takutnya nanti di vaksinasi kedua tidak dilaksanakan. Atau seperti apa, Dok? Apa yang harus dijaga, yang benar-benar harus dipatuhi? Ya, setelah vaksinasi tetap harus melakukan protokol kesehatan. Ya, tetap memakai masker kemanapun kita pergi, rajin cuci tangan, jaga jarak. Ya, tidak lupa selain protokol kesehatan juga menjaga imun kita untuk tetap baik. Dengan apa? Ya tadi dengan menjaga pola makan agar tetap terjaga, teratur, porsinya seimbang, olahraga ringan, gas intensitas sedang, istirahat yang cukup. Nah itu semua harus dilakukan. Tetap dilakukan agar tetap imun kita terjaga dengan baik. Untuk 2 minggu ke depannya untuk tahap kedua ya Dok ya? Betul. Jadi imun sangat-sangat harus dijaga walaupun kita tadi vaksin pertama. Jadi 3M tetap, makan yang sehat, dan tadi vitamin ya. Nah kalau Mbak Desi sendiri di Tanah Abang kemarin dijelaskan juga bahwa setelah vaksin Anda harus jaga kesehatan, harus seperti apa? Kalau setelah vaksin jaga kesehatannya karena kan mau vaksin kedua gitu, jangan sampai imunnya turun gitu. Ditanya kalau tiap hari buat kita nambah ininya apa gitu. Ya, saya sih minum vitamin C doang sama minum madu udah. Ya, yang penting tadi pakai masker ya, jaga jarak segala macam. Jadi Mbak konsumsinya vitamin C, madu. Sama madu. Dan itu juga yang digaris bawahi tadi petugas ya, bahwa harus jaga kesehatan untuk menuju 14 hari ke depan seperti itu. Nah, kembali ke dokter. Dokter, kalau seandainya orang yang menerima vaksin pertama lalu mendekati hari H untuk vaksin kedua, tahap kedua, agak sakit, agak demam atau flu,
Lalu bagaimana proses selanjutnya, Dok? Apakah memang ditunda dulu vaksinasi keduanya atau dia tetap ya mengikuti schedule seperti itu, Dok? Ya, pertama kan tadi saya katakan sebelum vaksin akan ada screening. Ya, jadi kalau pasien sedang dalam keadaan infeksi akut, tentunya tidak boleh divaksin atau ditunda dulu. Baik. Karena prinsipnya kalau kita memvaksin, kita dalam keadaan fit. Tapi kalau kita sudah ada gejala, kita demam, kita batuk-batuk, sebaiknya vaksinnya tidak dilakukan saat itu, sehingga akan nanti ditunda oleh tenaga kesehatan yang akan melakukan penyuntikan. Oke, jadi memang untuk ini fit sekali ya, Dok ya, harus benar-benar dalam keadaan yang paling baik untuk menerima vaksin ya, Dok ya. Baik, saya ke Mbak Desi dulu sebelum kita. Mbak Desi, ini segmen terakhir bersama Mbak Desi. Mbak Desi, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat dan juga pedagang khususnya Tanah Abang yang masih ragu-ragu pengen ngomong apa? Kalau menurut saya dengan adanya vaksin ini sih jauh lebih baik ya. Jadi biar kita bisa beraktivitas kembali, jadi nggak takut kemana-mana gitu. Apalagi yang tadi kegiatannya di publik ya, di ruang ramai seperti itu. Iya, ketemu orang beda-beda lah istilahnya ya. Oke. Kalau sesama keluarga doang sih nggak masalah. Ini kan kita saya kan di pasar. kerja di luar, benar. Oke. Kalau menurut saya sih pemerintah itu bagus dengan adanya vaksin ini gitu. Iya, udah dikasih gratis masih aja nolak ya. Aduh, nggak mau. Kalau saya mau. Iya, saya juga kadang kesel, Dok, sama yang nggak mau atau mungkin masih banyak keraguan ya. Gimana kalau disuruh bayar? Iya. Dok, ya kalau dokter sendiri apa yang ingin Anda sampaikan sebagai tenaga medis untuk masyarakat umum yang mungkin ya tadi akan menjalani vaksinasi di tahap kedua ini? Oke, jadi vaksinasi itu prinsipnya adalah tidak hanya melindungi untuk diri kita, tapi juga melindungi orang kita. Ya, jadi ada manfaat yang akan didapatkan dengan kita melakukan vaksinasi. Sebenarnya vaksinasi bukan hal yang baru, sudah lama, gitu ya. Kebetulan memang karena ada pandemi, maka kita membutuhkan vaksinasi ini agar penularan virusnya juga makin menurun. Baik. Nah, untuk orang yang sudah mendapat giliran untuk divaksinasi, maka segeralah vaksinasi sesuai dengan jadwal tersebut. Jangan ditunda-tunda. Apabila ada keraguan, tentunya nanti akan di-screening. Ya, jadi tidak usah takut, pasti nanti akan di-screening di awal sebelum vaksin. Kalau memang tidak mungkin untuk vaksin saat itu, pasti akan ditunda. Ya, tidak perlu khawatir mengenai efek samping dari vaksin ini, karena vaksin ini sudah melewati uji klinis dan sudah dinyatakan aman. Baik. Ya. Dr. Abdali, terima kasih atas waktunya. Tadi saran kita untuk semuanya ya tadi coba kita bangun sama-sama trust kepercayaan ini. Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita mau cepat mengakhiri pandemi ini ya? Betul. Dr. Abdali, terima kasih, sehat-sehat, selamat bertugas. Sama-sama. Iya. Dan juga Mbak Desi, terima kasih sudah main. Nanti saya kalau ke Tanah Abang ke Blok A ya. Iya, Blok A. Nanti main. dapat diskon ya sedikit ya. Diskon. Mbak Desi, terima kasih, sehat-sehat ya. Makasih. Siap-siap nunggu nanti 2 minggu lagi. Iya. Baik, dan pemirsa, kita jeda dulu. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.